Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Az-Zahra Sabrina Salsabila dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2018. Nah, sesuai judul opening tadi, saya di video ini akan membahas tentang tafsir Al-Quran, lebih tepatnya lagi tafsir Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam video ini masih banyak kekurangan. Saya harap ilmu yang saya bagi ini bisa bermanfaat kepada siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril diantaranya berfungsi sebagai huda, artinya adalah petunjuk bagi umat manusia. Dengan kata lain, Al-Quran adalah kitab suci berisi pedoman hidup manusia menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pada masa Nabi SAW, ketika datang wahyu kepada Nabi, para sahabat bertanya tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Apa yang mereka ketahui tentang penafsiran ayat-ayat tersebut, mereka simpan dalam hafalannya, atau mereka tulis di atas batu, pelepah kurma, tulang, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena pada masa itu belum adanya alat tulis yang memadai. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat belum melakukan penulisan tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara utuh. Tulisan-tulisan sahabat masih berserakan di atas pelepah kurma, tulang, dan juga batu. Karena pada masa sahabat, mereka dihadapkan pada persoalan internal dan juga eksternal. Persoalan internal berupa gerakan ridah, munculnya nabi-nabi palsu, dan sebagainya. Sedangkan persoalan eksternal berupa ekspansi keluar Jazirah Arab untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah, barulah pada masa tabi-tabiin dimulai penulisan tentang suatu buku, terutama kitab tafsir. Nah, salah satu kitab tafsir yang sampai pada kita, yang mana kitab ini merupakan kitab tafsir pertama adalah kitab tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Quran karya Muhammad Ibnu Jabir Al-Tabari. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang tafsir karya Al-Tabari ini. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, berikut bacaan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untuk pula agamaku. Makna mufradat. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai, al-kafiruna, orang-orang kafir, la, tidak, a'budu, aku akan menyembah, ma, apa, ta'buduna, kalian sembah, wala, dan tidak, antum, kalian, a'buduna, penyembah, ma, apa, a'budu, aku sembah, wala, dan tidak, ana, aku, a'bidu, penyembah, ma, apa, abattum, kalian sembah, wala, dan tidak, antum, kalian, a'buduna, penyembah, ma, apa, a'budu, aku sembah, lakum, untuk kalian, dinukum, agama kalian, waliya, dan untukku, dini, agama. Asbabun nuzul. Dulu kaum Quraisy menunjuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya.
Pada upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Rasulullah dengan harta, tahta, dan juga wanita. Namun usaha tersebut gagal. Kemudian kaum Quraisy melakukan upaya lain, dengan cara menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Pada saat itu, turunlah surat Al-Kafirun. Allah menegaskan dalam surat Al-Kafirun agar umat muslim tidak mengikuti, mengganggu, maupun merayakan agama selain Islam. Makna global. Surat Al-Kafirun menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan secara tegas tentang ajaran Islam, bahwa katakanlah kepada kaum musyrik yang datang kepadamu dan mengusulkan kompromi bahwa aku sekarang hingga masa datang tidak akan menyembah apa yang sedang kamu sembah, dan tidak juga kamu akan menjadi penyembah-penyembah apa yang sedang aku sembah. Di ayat selanjutnya menjelaskan bahwa aku tidak pernah menjadi penyembah dengan cara penyembahan kamu, dan kamu pun tidak akan menjadi penyembah-penyembah dengan cara penyembahanku. Di ayat terakhir menjelaskan mengenai bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikit pun. Kamu bebas mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan harus mempertanggungjawabkan dan bagiku secara khusus agamaku. Aku bersedia mempertanggungjawabkannya serta menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir. Allah berfirman untuk mengingatkan nabinya, karena orang musyrik dari kaumnya menyodorkan kepada Muhammad agar mereka menyembah Allah setahun dengan imbalan bahwa Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun pula. Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai jawaban dari permintaan kaum musyrik. Maka Allah berfirman, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada orang musyrik yang memintamu untuk menyembah Tuhanmu selama setahun dengan imbalan mereka menyembah Allah setahun. Ya ayyuhal kafiruna, kepada Allah, la a'budu ma ta'budun, dari Tuhan-Tuhan selain Allah pada sekarang. Wala antum a'abiduna ma a'bud, saat sekarang. Wala ana a'bidu, pada masa yang akan datang. Ma'abadtum, pada masa lampau. Wala antum a'bidun, tidak mau menyembahnya pada masa yang akan datang. Ma'abud, apa yang aku sembah sekarang dan yang akan datang. Sesungguhnya dikatakan seperti itu karena titah yang berasal dari Allah kepada Rasulullah ditujukan kepada beberapa pembesar kaum musyrik yang telah diketahui bahwa mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Hal ini telah ada dalam ilmunya Allah. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk membuat kaum musyrik berputus asa dari apa yang mereka inginkan. Hal demikian tidak akan terjadi, baik dari pihak nabi maupun dari pihak musyrik, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dan Nabi bersedih karena kaum musyrik tidak mau beriman, sehingga Nabi tidak akan berhasil membujuk mereka untuk beriman. Begitu juga kaum musyrik tidak akan mau beriman kepada Nabi, sampai terbunuh sebagian mereka dengan pedang pada perang Badar, dan hancur sebagian orang kafir sebelum perang tersebut. Pada ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, maksudnya untukmu agamamu, maka janganlah kamu meninggalkannya, karena kamu telah ditakdirkan agar kamu tidak berpisah dengan apa yang kamu anut, dan kamu akan mati dengan agamamu. Begitu pula aku dengan agamaku. Aku tidak akan berpindah kepada agama yang lain. Ini menjelaskan tentang makna ayat terakhir dari surat Al-Kafirun. Di sini Imam Al-Tabari mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab. Intinya bahwa aku atau Nabi tidak akan mengikuti agamamu, dan aku akan menganut agamaku sampai akhir hayatku. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak akan mengikuti agama Nabi Muhammad, dan mereka berpegang kepada agama mereka sendiri sampai akhir hayat mereka. Lewat surat Al-Kafirun ini, kita diajarkan untuk bertoleransi terhadap agama lain dengan cara menghargai apa yang mereka lakukan.
Toleransi menumbuhkan rasa empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Perlu diingat juga bahwa toleransi ini jangan dilakukan secara berlebihan. Cukup sewajarnya saja dan jangan takut pula untuk bertoleransi. Sebagian orang takut untuk bertoleransi karena takut mengganggu iman mereka. Padahal kenyataannya, jika kita sudah punya iman yang kuat, toleransi beragama tidak akan membuat iman kita menjadi lemah. Justru, kita harus menjadikan toleransi ini sebagai ajang berlomba-lomba kepada setiap manusia untuk melakukan kebaikan. Dunia menjadi lebih indah apabila manusia-manusia saling menghargai satu sama lainnya.